Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wirausaha inovatif, koperasi kompeten, edukasi makin keren. Alhamdulillah pada kesempatan podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat saya yang memang berkecimpung di dunia pengadaan TKI yang ada di Indonesia. Beliau ini adalah Pak Rauf. Selamat datang Pak Rauf di podcast Edukoperasi. Selamat datang dan terima kasih atas undangan. Baik, terima kasih Pak Rauf. Gimana kabar? Sehat? Sehat selalu dan kita optimis terus. Oh, luar biasa. Pak Rauf ini beliau adalah ketua umum sebuah lembaga yang bernama Kapten. Kalau kita berbicara Kapten dikirain adalah hubungannya dengan tentara, tapi ternyata Kapten itulah sebuah komunitas para pengusaha ya, pengadaan di dunia tenaga kerjaan. Nanti beliau akan menyampaikan banyak hal kaitannya tentang sebuah lembaga yang bernama Kapten. Pak Rauf, gimana? Siap. Kapten itu udah lama ya terbentuk ya? Sejarah Kapten itu 1 Mei 2019, baru aja belum sampai 2 tahun. Deklarasinya 1 Desember 2019 dan pas di masa pandemi kemarin kemudian terjadi stagnasi kira-kira bulan 2 sampai bulan 6. Bulan 6 itu saya mencoba berpikir kalau kita terhenti dengan adanya COVID ini maka selamanya kita tidak bisa jalan, sehingga kami rapat dan memutuskan mendatangi dan melantik 34 provinsi. 34 provinsi? Siap, 34 provinsi. Wow, sudah terbentuk semuanya? Sudah terbentuk. Dalam jangka waktu 1,5 tahun, sampai 2 tahun? Melantik itu hanya 88 hari. 88 hari? Iya, 5 kali etapa. Mantap sekali nih Bapak ini. Santai aja. Ya, ini kita pengen tahu nih Pak Rauf. Ya. Kapten ini apa sih sebenarnya? Sebuah lembaga yang bagaimana tujuannya kayak apa, bentuknya kayak apa, sehingga para pemirsa podcast ini pengen bisa mengenal secara jauh nih konteks Kapten ini, manfaat dan sebagainya. Kira-kira apa nih Pak Rauf? Ya. Kapten itu singkatan dari Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional. Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional. Ya. Oke. Disingkat dengan Kapten, lalu ditambah dengan Indonesia. Untuk membedakan satu nama yang lain karena baru 2 kapten di dunia. Ada 2? Ada 2, Kapten Amerika dan Kapten Indonesia. Internasional ya. Bedanya adalah Kapten Amerika itu ada di dunia hayal, Kapten Indonesia itu ada di dunia nyata. Sebentar. Maksudnya itu dunia hayal itu gimana? Ya, di dunia perfilman, lalu kemudian ilustrasi macam-macam. Ya, adanya di dunia konkret. Iya. Kalau Kapten di Indonesia ini konkret ya. Ya, kita real mengawal adik-adik soal ketenaga kerjaan. Terus kemudian saya coba sesuai undang-undang terbaru bukan lagi tenaga kerja Indonesia, TKI atau TKW, tapi yang terbaru itu adalah pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia. Ya, tapi legal dong, bukan ilegal. Ya, kita konsen di legal formal. Legal formal. Ini pemirsa, bagi teman-teman yang pengen merantau di dunia luar, baik itu di Singapura, Korea, Jepang, dan juga mungkin Amerika ya, Eropa ya. Ya, saya ingin jelaskan satu hal tentang Kapten mengenai masalah struktur. Struktur Kapten itu di DPP itu ada 21 orang. 21 orang. 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. 514 kabupaten kota. 14 kabupaten kota ada semua. Iya, dan 119 negara dewan pengurus cabang istimewanya. 100? Iya, di 5 benua. Ya Allah, 30 banyak sekali ini. Kurang lebih 35 di 40 di Eropa, 35 di Amerika, 13 di Afrika, di Timur Tengah ada 13-14, kemudian di Australia 6, sisanya di Asia Pasifik. Luar biasa ini, ternyata memang konteksnya di internasional. Jadi Kapten ini kerjanya apa? Memberangkatkan orang untuk merantau ke negeri-negeri yang disebutkan oleh Pak Rauf, ataukah memfasilitasi mereka agar mereka bisa langsung berangkat? Ya, Kapten itu ada di hulu dan di hilir.
mulai dari hulunya ada, hilirnya ada ya. Iya. Oh. Hulunya itu adalah bagaimana anak-anak terproses sehingga SDM-nya. Hmm. Sehingga baru-baru kita Rakornas, kita memanggil tema dengan SDM unggul kelas dunia. SDM unggul kelas dunia. Oke. Jadi mereka itu dilakukan pendidikan pelatihan tentunya ya. Ya, ada standarisasi yang kita buat sesuai dengan keinginan demand atau keinginan pemberi kerja. Kita tidak serta-merta melakukan standarisasi. Tapi standarisasi yang kita buat bukan SNI, standarisasi nasional Indonesia, tapi standarisasi internasional. Standarisasi perusahaan yang diinginkan. Karena kalau kita SNI artinya bisa saja tidak sesuai dengan keinginan perusahaan peminta kerja atau pemberi kerja. Oh, jadi di negeri orang itu sudah ada perusahaan yang menampung para calon-calon ya, calon-calon yang pengen menjadi tenaga kerja di luar ya. Iya. Kemudian teman-teman kapten ini memfasilitasi, mendidik mereka, menciptakan mereka menjadi seorang tenaga kerja profesional. Begitu maksudnya Pak Rob? Iya. Dan selain struktur kapten yang saya jelaskan tadi, kapten sendiri memiliki 33 badan otonom. Di antaranya itu ada berbicara soal pelatihan, ada namanya LPK komunitas. LPK komunitas, oke. Ya, LPK komunitas hari ini sudah sekitar 1.700 seluruh Indonesia. 1.700 Ya, 1.700 LPK iya, di Indonesia. di Indonesia. Itu bergabung dengan kapten. Bergabung dengan kapten mulai dari LPK, LKP pemula, kan ada LPK, ada LKP. Oh iya iya iya. Tapi orientasinya sama. Semuanya adalah tempat pelatihan pendidikan. Oh, di situ ada tempat pelatihan atau Ya. pendidikan yang digunakan untuk melatih para calon-calon pekerja di sini ya yang mau keluar negeri, kemudian mereka dididik ya selama berapa bulan itu? Tergantung perspektif keinginan demand. Hmm, Ada yang 1 bulan, misalnya Timur Tengah, Timur Tengah. hanya kebutuhan 1 bulan belajar cukup. 1 bulan belajar. Itu Ada. apa aja yang diajarkan di situ? Ya, misalnya kurikulum kita itu terdiri dari 6. Iya iya iya. Yang pertama itu adalah bahasa, menyita waktu 50%. Jadi ketika para calon-calon tenaga kerja kita ini ketika mau datang di Timur Tengah diajarin tentang bahasa-bahasa yang ada di Timur Tengah gitu ya, melalui Ya. kapten di sini ya. Oke, lanjut. Terutama bahasa menyangkut bahasa lapangan, karena ini bukan bahasa formal saja. Oh iya iya iya. Ya. Pertama itu adalah bahasa, 50% menyita waktu. Yang kedua harus diajari tentang budaya. Budaya dari negara itu ya. negara Oke. tersebut. Lalu kemudian ada fisik, mental, disiplin masing-masing 10%. Kenapa perlu fisik? Karena akan berhadapan musim yang Iya ekstrim. iya 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 iya. Kemudian pekerjaan yang berat. Kemudian mentalnya harus bagus. Nggak boleh pakai mental Indonesia. Maksudnya gimana nih? Gak boleh pakai mental Indonesia. Maksudnya gimana nih? Ya, mental Indonesia kan kelihatannya ada yang tidak siap kerja. Oh iya iya iya. Yang kita bentuk adalah kesiapannya untuk bekerja. Berarti secara apa ya tadi berdasarkan bahasanya, kemudian teknis kerja yang akan dilakukan di perusahaan itu, kemudian yang ketiga adalah attitude kan ya. Ya, Attitude kerja Ya. yang kedisiplinan dan sebagainya dilakukan kepada mereka ya. yang kelima itu tadi kedisiplinan. Kedisiplinan ini adalah orang Indonesia harus membuka baju Indonesianya, lalu kemudian memakai baju orang lain. Bagaimana kedisiplinannya orang, bagaimana pola kerja orang, itu dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah soal kerohanian. Soal kerohanian ini penting, kenapa? Karena kadang-kadang anak-anak baru 2 minggu, 3 minggu sudah homesick, mau pulang ke rumah dan sebagainya. Sehingga kita memberi aturan, memberi satu kurikulum di mana diberi keyakinan terhadap agamanya masing-masing, tentang penguatan spiritualnya, sehingga tidak ada keinginan untuk kembali ke negerinya lebih cepat sebelum kontrak selesai. Ya. Jadi pemirsa, kapten ini ibarat kata memfasilitasi para apa ya, calon-calon pekerja yang ada di luar negeri, dari negeri kita ini, kemudian dididik berkualitas sehingga orang tidak berpikir bahwa pekerja-pekerja Indonesia itu minim di bidang kualitas pengetahuan teknis dan sebagainya. Tapi dengan adanya kapten ini, para pekerja-pekerja kita akan menjadi kualitas. Arahnya ke situ ya Pak Ruf ya. Ya, sampai kita lakukan namanya kapten itu salah satu badan otonom yang kedua saya sebut adalah LSP,
lembaga Oh, sertifikasi. ada LSP-nya ya? Kapten punya LSP. Hmm. LSP ini kita menyesuaikan kondisi negara sesuai dengan sertifikasi keahlian masing-masing. Oke, Ya. baik. Jadi ketika teman-teman pemirsa pengen bekerja di luar negeri, kemudian pengen mengajak anak ataupun saudara untuk bekerja di luar negeri juga, kita bisa berhubungan dengan teman-teman kapten ini, sehingga orang mengatakan di luar negeri bahwa pekerja-pekerja orang Indonesia itu sangat-sangat minim, tapi sebenarnya dengan adanya kapten ini mereka sebenarnya bisa jadi kualitas, karena selalu sebelum mereka berangkat di sana mereka dididik, dilatih, kemudian dibekali tentang attitude, kedisiplinan dan sebagainya, sehingga tidak ada kata lagi bahwa pekerja Indonesia sangat-sangat malas, pekerja Indonesia tidak memiliki kompeten di bidang apa yang dilakukan. Jadi inilah fungsi kapten di sini untuk membangun sebuah kualitas keberadaan para pekerja-pekerja kita. Setelah mereka nih datang ke kapten, dilatih dan sebagainya, mereka berangkat sudah disiapkan semuanya oleh kapten ya, Pak? Pertama, kami mau sampaikan bahwa di kapten itu salah satu fasilitas pendidikan kita siapkan, gurunya dan sebagainya, ada standarisasinya, sampai kita punya badan otonom lagi namanya khusus untuk pengajar Indonesia. Namanya API, Aliansi Pengajar Indonesia. Aliansi Pengajar Indonesia. Sorry, Oke. Aliansi Pengajar Internasional. Jadi sementara ini kita akan mengendorse ada 10 bahasa kita akan kumpulkan para tenaga kerja, dan pada ujungnya nanti kita akan mengambil tenaga kerja, bahkan mengimpor tenaga kerja di bidang bahasa yang diasosiasi oleh API, Aliansi Pengajar Internasional. Oke. Ini ngomong-ngomong nih Pak Ru, ketika kita mau jadi pekerja di luar negeri, itu kira-kira gajinya tuh berapa sih Pak Ru? Tergantung negaranya. Sekualitas persiapan pesertanya seperti itu, kualitas yang dia, contoh misalnya kelas Asia itu standarnya mulai dari 6 juta sampai dengan 15-20 juta. 6 sampai Contoh 20 juta ya. misalnya Malaysia itu rata-rata 6 sampai 7 juta. Oh, Malaysia, oke. Kalau misalnya kelas Singapura bisa 10 sampai 15 juta. Itu tenaga teknis ya? Belum, masih tenaga yang sifatnya belum sekualitas profesional yang kita maksud. Tapi kalau seperti kelas Jepang, Korea, di Eropa yang butuh tenaga profesional itu bisa sampai 25 juta sampai dengan 60 juta bisa dapat. Gajinya 25 sampai 60 juta. Yes. Itu ngapain di sana kerjanya Pak Ru? Saya jadi bingung, jadi tertarik ini. Contoh Jepang misalnya, standar Jepang itu antara 15 sampai 25 juta ya. 15 sampai 20, oke. Kalau ketemu perusahaan yang sangat ekstra sibuk bisa sampai 30 juta, 35 juta dan seterusnya, karena hitungannya per jam, gajinya per bulan. Per jam? Hitungannya per jam, contoh satu jamnya digaji 1.200 sampai 1.500 yen misalnya. Oke. Kurang lebih 200.000 dikali 8 jam dikali 24 hari. Oke. Itu pasti kita bisa menghitung, dan belum termasuk lembur. Lembur itu bisa dibayar 2 kali lipat. Bisa jadi satu calon tenaga kerja kita itu kalau di Jepang bisa jadi gajinya dia bisa nyampe 60 jutaan ya? Ya bisa, seperti yang kami terima kemarin, tapi belum kami ACC. Ada perusahaannya mantan Presiden Amerika Serikat di bidang perhotelan itu Trump, Mr. Trump itu dari 2.500 USD sampai dengan 6.500 ada. Wow. Itu berapa kontrak, berapa tahun itu Pak Ru? Kalau kayak gitu, kalau misalnya nih kita datang dari Indonesia ke luar negeri, misal ke Jepang, itu biasanya dikontrak sama perusahaan itu berapa tahun? Rata-rata 3 tahun. 3 tahun mereka kerja di Jepang, kemudian digaji setiap bulan 60 juta ya. Asumsi 60 kali 12 aja udah berapa? Kalau Jepang masih langka yang gaji 60 juta. Tapi kalau kelas Eropa itu ada yang Ada ya? Iya. Asumsinya dibuatlah 60 kali 12. Berarti udah berapa tuh? 60 kali 10 aja udah 600 juta. Kurang lebih 750 juta itu 1 tahun. Kalau Ya. kali 3 tahun udah bisa dikatakan sampai 2 sampai 3 miliar ya. Itu artinya puasa, Mas. Puasa, nggak ada makan dan sebagainya ya. Asumsinya di sini. Jadi ketika memang secara potensi potensi secara finansial memang ada nilai lebih ya. Kita normatif saja. Misalnya Jepang itu
safety bisa 10 juta per bulan itu sangat longgar sekali. Nah, ini persyaratannya apa, Pak Rauf? Syaratnya tadi itu harus sehat. Sehat, oke. Tentu itu yang paling utama, mental harus bagus, kemudian bahasanya. Jadi ada standarisasi bahasanya. Kalau tidak lulus, tidak lulus. Jadi kami menggunakan pola tidak mengenal siapa pesertanya, yang jelas dia bersyarat boleh berangkat. Tapi kalau otaknya jongkok, mohon maaf, Anda kelas Indonesia. Dia asumsinya gini, mohon maaf, datang ke kapten, Ya. tingkat daerah atau tingkat provinsi atau kabupaten atau mungkin di pusat ya, Ya. mereka mendaftar Ya. secara online atau offline? Online. Ada dua cara. Oh. Di kita sudah ada aplikasi namanya Kapten Indonesia, bisa Kapten langsung Indonesia di ya, Play oke. Store, itu ada info walaupun belum maksimal. Nanti juga ada secara offline. Nah, ini peserta kan mendaftar di DPC. Oh, di DPC. tingkatan kabupaten. Oke. Kemudian di setiap kabupaten kota kan ada LPK. Oke. Nanti mendaftar di situ. Ya. Jadi mereka daftar, kemudian diuji, lulus, baru mereka melakukan kegiatan pendidikan pelatihan Ya. selama 1 bulan atau sampai 3 bulan. Ya. Baru setelah mereka siap, mereka langsung kapten berangkatkan mereka ke perusahaan-perusahaan Ya. peminta tenaga kerja. Begitu Pak Rofi ya? Kalau standar Jepang, karena saya pernah di Jepang 3 tahun, itu memang betul-betul kualifikasinya harus, misal Jepang karena membuka 2 jurusan lapangan kerja, ada namanya magang, ada juga yang namanya spesialis skill work atau SSW atau Tokute Gino dengan bahasa Jepangnya. Nah, ini Jepang baru membuka visa kerja itu baru 2019 di zamannya Menteri Hanif Dahiri. Iya. Dan dilanjutkan Ibu Ida Fauzia sekarang. Dan kuota Jepang hari ini itu 345.150 orang dan 45.150 orang. Itu berapa perusahaan itu? Ada 8 negara. Oh, 8 Iya, negara. ada 8 negara. Kalau SSW ini nanti kan polanya karena pekerja migran itu diberangkatkan oleh para PT atau perseroan terbatas. Oke. Baik, jadi teman-teman semuanya, para pemirsa, ketika teman-teman pengen mencoba ikut andil dalam menjadi pekerja luar negeri, bisa hubungi dengan kapten. Mekanismenya teknis sudah disampaikan oleh Pak Rauf, bagaimana mulai proses pendaftaran melalui online dan juga offline, hubungi DPC yang ada di sekitar situ. Kemudian nanti ketika mereka terima, mereka akan harus dilakukan pelatihan selama 1-3 bulan, kemudian baru pemberangkatan. Nah, setelah berangkat tadi, mereka akan bekerja di sana selama 1 bulan, mereka dapat fasilitas gaji dan sebagainya selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun ini kan mereka berarti pulang ya Pak Rauf ke Indonesia. Iya, sebelum saya jawab itu, sebenarnya standarnya 1-3 bulan, tapi ada saja anak-anak yang belum memenuhi kualifikasi bisa lebih dari 3 bulan, ada sampai 6 bulan. Pelatihannya. Selama anak yang belum iya. memenuhi kualifikasi, kita tidak akan pernah berangkat. Nah, terus pembiayaannya nih, ketika misal mereka lulus uji, mereka harus pelatihan dan sebagainya, itu pembiayaannya dialokasikan dari mana nih untuk pembiayaannya? Pembiayanya sebenarnya mandiri. Anaknya itu sendiri harus membiayai dirinya sendiri. Walaupun kadang-kadang kita mentaktisi dan mencoba membantu anak-anak lewat misalnya perbankan, walaupun masih agak berat akses perbankan, kemudian koperasi dan funding yang sedang kita endorse di Kapten, walaupun sangat terbatas sekali. Sehingga kami sangat juga melalui tempat ini, mungkin ada yang sempat melihat dan menyaksikan aktivitas ini, yang berminat untuk bareng di Kapten untuk menjadi funding misalnya, kita siapkan koperasi, kemudian di situ kita akses anak-anak bisa nanti melalui pola koperasi nantinya. Dan sementara ini baru kita dirikan koperasi, dan mudah-mudahan kita akan dalam waktu dekat konsultasi di Kementerian Koperasi lewat Mas Jain yang punya relasi yang sangat luar biasa. Enggak juga. Ya, jadi berapa tuh harga atau biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon tenaga kerja kita ini ketika dilatih melalui Kapten? Ketika misal nih memberangkatkan di Timur Tengah, itu biaya untuk pelatihan sampai dengan proses pembuatan paspor dan sebagainya, itu berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Rauf? Ya, jadi saya mau katakan begini, sesuai undang-undang terbaru ada diumumkan per badan kemarin, peraturan badan BP2MI kemarin, dan disampaikan saya kira turunan dari Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan tenaga kerja. Itu ada
beberapa pekerjaan kurang lebih 10 kalau tidak salah atau 14 itu pekerjaan itu tidak berbayar, Mas. Tidak berbayar malahan ya? Tidak berbayar. Contoh kerja kebun, pembantu rumah tangga, pengasuh anak, apalagi kurang lebih 10 sampai 14 kalau tidak salah itu yang masuk kategori tidak boleh berbayar. Maksudnya ketika dilatih oleh kapten ini dia nggak berbayar ke kita? Tidak berbayar, dan biasanya itu perusahaan yang memberikan kompensasi. Oh, dari perusahaan luarnya Iya. itu langsung kirim ke Iya. pihak teman-teman kapten Iya. untuk mendidik mereka dulu di negaranya, di Iya. Indonesia. Kemudian setelah mereka bagus dan sebagainya baru mereka diberangkatkan di situ ya. Ya. Oke, pemirsa, jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan ketika kita akan berangkat. Ada dua sistematika memang sudah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan internasional untuk menyiapkan para pekerja-pekerja melalui kapten di sini. Tapi juga ada yang melalui proses kemandirian tadi ya, mereka harus berkualitas dan sebagainya, dididik selama 3 bulan lebih bahkan itu mulai proses kemandirian. Kemandiriannya itu kira-kira di kalau Timur Tengah berapa itu Pak Ro? Yang Timur Tengah ini kalau yang profesional atau misalnya ini yang kami terima ya baru-baru ini untuk tenaga kesehatan di KSA Kerajaan Saudi Arabia itu bergaji antara 10.500.000 sampai dengan 13 juta, bahkan bisa sampai 15 juta, dan itu semua ditanggung. Peserta hanya menyediakan paspor. Setelah dinyatakan lulus ya, pendidikan juga tidak penting banget ke sana karena cukup dia memiliki bisa bahasa Inggris. Oke. Diwawancarai lewat karena pandemik. Biasanya perusahaan langsung datang ke Indonesia, tapi karena di masa pandemik ini perusahaan hanya mewawancarai lewat telepon. Oke. Atau lewat video call. Nah, pada saat dinyatakan lulus, peserta hanya menyediakan paspor, kemudian berkas lainnya, CP-nya dan seterusnya, kemudian transport dari daerah sampai Jakarta sudah di semua, kemudian cek kesehatan MCU dasar, itu aja yang ditanggung. Oh, jadi nggak terlalu mahal ya sebenarnya ketika kita melakukan sebuah proses pengembangan kualitas SDM-nya dulu, Ya. kemudian mereka berkualitas, mereka berangkat itu nggak terlalu mahal untuk mereka fasilitas secara kemandirian ya, karena memang Ya. sudah ada subsidi bahasanya, subsidi dari perusahaan untuk menopang kegiatan pelatihan yang dilakukan. Tapi nanti pas waktu di proses pekerjaan itu pasti dipotong ya Pak Warsub ya, dari gaji. Ada memang tidak berbayar dan tidak dipotong. Oh. Ini kita harus luruskan. Masyarakat Indonesia harus tahu bahwa di undang-undang terbaru memang ada pekerjaan itu tidak berbayar dan tidak potong gaji, nggak boleh. Oh, Dan iya. kalau iya. ada pekerjaan yang high risk seperti itu tadi, pekerja di laut misalnya, itu termasuk salah satu yang tidak berbayar dan tidak boleh potong gaji. Oh iya. Baik, ini hal-hal menarik nih ketika teman-teman memang mau mencoba untuk untuk mencari proses permodalan awal nih melalui usaha kerja dulu, kemudian ada proses di luar negeri, pulangnya pasti dapat semacam selisih ya. Nah ini yang menarik. Selisih, kemudian selisih itu masuk ke negeri kita. Nah ini ada nggak proses ketika misal para TKI itu pulang kampung, kemudian dia kan dibawa uang nih pasti, bawa uang, dan ada nggak proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kapten agar mereka bisa berdaya, gak usah berangkat lagi lah. Asumsinya dia melakukan sebuah proses pengembangan dan juga pemberdayaan bagi dirinya untuk menjadi bisa jadi seorang wirausahawan, bisa menjadi seorang UKM dengan satu kan karena sudah ada modal nih. Minim-minimnya kira bisa, kalau saatnya tadi menyatakan di angka 20 juta selama 3 tahun, dia pulang-pulang minim-minimnya tuh bawa uang 100 juta bisa ya Pak Rauf ya. Sangat. Ketika 100 juta udah bisa menjadi UKM, saya kira akan sangat mudah. Nah ini pemberdayaan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kapten ketika para pekerja ini pulang kampung dan juga membawa modal nih. Ini sebuah potensi besar nih ketika ini bisa dilakukan oleh teman-teman kapten dan juga teman-teman di instansi pemerintah untuk melakukan pemberdayaan bagi para pasca TKI. Gimana Pak Rup? Segmentasi yang dilakukan oleh kapten itu ada 3, ada magang, ada belajar sambil kerja, ada menjadi pekerja migran total. Oke. Lalu kemudian setelah kembali ke Indonesia, ini setelah menjadi debisator di negeri kita, yang data kemarin itu kurang lebih 2019 ya, 2020 ini nggak jelas.
kurang lebih 160 triliun. 100 60 triliun sumbangsi devisa ya. Iya. Ya Allah. Iya, dari 3.740.000 Masuk ke Indonesia itu ya? masuk ke Indonesia yang tercatat resmi. Mohon maaf, saya harus katakan bahasa World Bank sekarang penduduk Indonesia di luar negeri kurang lebih 10 juta, Mas. Tapi yang tercatat menurut bahasa Menaker maupun BP2MI hanya 3.740.000. Dan itulah yang menyumbang 160 triliun. 160 triliun masuk Indonesia. Ya, masuk dari Indonesia. devisa para pekerja-pekerja yang datang pulang ke negaranya. Ya. Nah, 160 triliun ini kan sebuah potensi untuk melakukan sebuah proses bisnis nih yang dilakukan oleh para pekerja-pekerja situ. Nah, ini yang pemberdayaan yang kayak apa nih yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah ya maupun teman-teman kapten untuk memberdayakan para pasca pekerja-pekerja ini, pekerja-pekerja migran di situ. Saya sebut satu lagi badan otonom kapten namanya UMKM Kapten. Jadi ada UMKM Kapten. Nah, ini menarik ini. Ini kaitan dengan teman-teman Edu Koperasi ini sangat menarik. Ini bisa disinergikan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, GKN, kemudian kementerian-kementerian lain yang kira-kira mau bermitra dengan kita semua. Kita sudah siapkan satu program namanya Kaki 5. Kaki 5, menarik ini. Maksudnya gimana? Kaki 5 itu singkatan dari Kapten Kios Lintas Masyarakat. Kapten Kios Lintas Masyarakat. Ya. Oke. Jadi kami akan membuat nantinya aplikasi yang berbasis desa. Desa hari ini kurang lebih 74.975 desa. Itu kita akan persiapkan 100 kaki 5 setiap desa kelurahan. Desa saja ya. Karena kalau desa kelurahan kan kurang lebih 83.447 desa kelurahan. Kita konsentrasi di desa menyiapkan 100 kios. Jadi satu masyarakat nanti akan memiliki kios-kios ini. Dan teman-teman yang pulang dari luar itu bisa berinvestasi di desanya masing-masing. Ya, ini kan sangat menarik nih ya. Ketika misalnya orang pulang dari dari kerjaan luar negeri, dia bawa duit, kemudian ya memang mohon maaf ketika mereka memang di luar ini menjadi bekerja, mental pekerjanya masih terasa masih terasa. Tapi mereka juga punya modal di sini. Kebanyakan saya kemarin ke Indramayu, banyak para pekerja-pekerja luar datang ke kampung, mereka bingung. Ini saya bawa uang banyak, Pak. Mau digunakan untuk apa? Ada yang mengatakan untuk akhirnya digunakan untuk merenovasi rumah. Bahkan ada untuk kawin lagi tuh, Pak. Dengan itu. Nah, ini sangat bisa menjadi sebuah potensi bagi kita ketika kita mau melakukan pemberdayaan bagi para TKI yang sudah selesai di luar negeri, datang ke Indonesia, kita lakukan berdayakan mereka. Kemudian mereka menjadi seorang wirausaha, calon wirausaha pemula ya bahasanya, calon wirausaha pemula, tapi mereka sudah punya modal sendiri. Nah, ini sangat menarik ketika teman-teman di pemerintahan, kementerian manapun yang berhubungan dengan wirausaha ini bisa menjadi sebuah catatan objek yang luar biasa, karena mereka sudah punya satu finansial usahanya sudah ada yang lakukan di situ. Cuman memang dari sisi kualitas pengembangan mereka untuk menjadi wirausaha masih sangat minim. Kapten siap berkolaborasi dengan teman-teman kementerian manapun yang bisa melakukan pemberdayaan bagi mereka. Pemberdayaan yang dibutuhkan yang kayak apa nih dari Kapten untuk teman-teman pasca di sini? Ya, itu tadi salah satu konsep dan kita akan deklarasikan itu tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Mei nanti. Yang kedua, kita bikin program khusus di masyarakat namanya Pintu Desa. Pintu Desa ini adalah dalam rangka bagaimana setiap masyarakat itu nanti setiap desa itu nanti kita akan miliki 10 kamar-kamar di desa. Kamar apa itu? Kamar itu nanti kalau kita biasa mendengar Red Doors, biasa mendengarkan apalagi namanya itu yang kelas hotel tapi mini, ini nanonya. Iya, nanonya kita hanya buat kerjasama dengan masyarakat. Nanti investasinya mungkin antara 10 sampai dengan 15 juta atau 20 juta. Benahi satu kamar, orang sudah bisa stay di satu kamar. Kayak homestay, tapi tidak satu rumah. Jadi membuat homestay kecil ya di kampung. Tapi kalau ini kan posisinya di kampung, siapa yang mau nginap di situ, Pak? Pertanyaan kami adalah setiap orang datang di desa, di mana menginap?
memang nggak ada hotel ya. Pejabat di mana menginap? Pasti di rumahnya Pak Desa kan? Iya betul betul. Pak Desa kasihan. Setiap orang datang tidak ada pembiayaan untuk tamu, jadi ngambilnya dari uang desa. Oh, Akhirnya bisa korupsi. Nah, iya, kalau iya, ini iya. mengantisipasi jangan sampai Pak Desanya korupsi, dan itu nanti kita akan bagi hasil. Oh iya Masyarakatnya iya iya. dapat, pintu desa dapat, kepala desa dapat. Berarti pemberdayaan Atau, pihak di desa pedesaan ya. Iya. Tapi ketika memang banyak para bisa aja kan wisatawan untuk Ya. lihat di desa di situ ada hal Ya. yang menarik, kemudian para pejabat ya ketika Ya. mereka survei ke daerah Ya. harus tidur di hotel, kemudian hotel perjalanan ke desa itu hampir nyampe 3 jam lebih kan, mereka bisa tidur di homestay yang dilakukan oleh teman-teman TKI. Iuran 10 juta per orang ya. Investasi ini kan memperbaiki rumahnya sendiri. Oh. Jadi membuat kamar eksklusif dalam rumah, lalu itu nanti dipersewakan. Disewakan ya, Nanti oke. dibuatkan sistem oleh kapten lewat pintu desa, itulah nanti yang mengendorse. Di situ tidak boleh dibuatkan makanan. Terjadi lagi satu misalnya catering kampung. Oh iya Setiap di iya. kampung itu. Jadi Menarik ini menarik. kapten ini bagaimana tercipta lapangan kerja. Di konteksnya di desa ya, Iya, dengan dan itu tadi teman-teman pulang dari sana bisa berinvestasi ketika ada rumah mau direnovasi, tidak bisa dia biayai, teman-teman bisa biayai 10 kamar dalam satu desa. 150 juta misalnya 10 kamar. Mereka yang punya kamar semua kan? Nah ini konteksnya mereka ini dalam membuat tadi itu dikelompokkan ataukah mereka sendiri-sendiri untuk melakukannya? Nanti Untuk pembantu di situ. dikoordinir oleh 2 tim. Nah, Badan Otonom Pintu Desa, yang kedua Direktur Desa. Kita punya direktur. Jadi kita punya 83.447 desa kelurahan di Indonesia. Kita punya 1 direktur desa setiap kelurahan dan desa. Nah inilah nanti yang kerjasama dengan pemilik pintu desa itu nantinya untuk mengendorse ini, melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat, lalu kemudian mengumumkan ke publik tentang kehadiran pintu-pintu desa. Itu nanti kita juga kerjasama dengan Kementerian pariwisata dan usaha kreatif untuk menjadikan seluruh pekerja migran menjadi diaspora. Dia menjadi duta wisata di luar negeri. oke. Sehingga orang dari sana nanti kita umumkan bahwa di desa sedang aman, di desa sedang enak, di desa bisa dinikmati dan seterusnya. Ya ini Kira-kira begitu, Mas. hubungannya dengan Kementerian Desa kalau kayak gini ya. Ya tapi konteksnya tadi konteks pengembangan dan Tapi juga segala pemberdayaan di kementerian desa kok ya. bisa kita Baik, pemberdayaan di tingkatan Ya. desa agar desa itu bisa Ya. memunculkan nilai ekonomis ya tentunya ya dengan pola di situ. Ini teman-teman dari Kementerian Pedesaan Ya. ini sangat potensi ketika ini bisa dikerjasamakan dengan teman-teman kapten. Pedesaan bisa menjadi sebuah tempat wisata yang sangat menarik, Ya. eksklusif dan juga relatif masih alami ya, masih alami untuk bisa dilihat oleh para wisatawan. Bahkan mungkin orang-orang kota itu kalau Sabtu Minggu tuh bukan di mall sekarang ya, bukan di tempat-tempat hotel-hotel mewah, tapi mereka ke kampung, bahkan ke gunung, bahkan ke sungai untuk mandi dan sebagainya. Ini sebuah potensi menarik dan juga langkah-langkah yang ini menjadi sebuah potensi ini bagi teman-teman di Kementerian Pedesaan bisa lakukan. Nah, kenapa tidak nih Pak Rauf? Ketika teman-teman imigran TKI ini sudah teman-teman TKI ini sudah pulang, mudah berkumpul, kenapa tidak dibuat sebuah kelembagaan bersama menjadi sebuah usaha yang namanya di konteks satu kumpul kemudian menjadi sebuah Itu koperasi, sudah Pak? kita lakukan, Mas. Oh gitu ya. Namanya KDI. Apa Ini itu? Badan Otonom lagi. Komunitas Duta Indonesia. Komunitas di Indonesia. Iya, Lembaganya jadi- berbentuk apa? Dia komunitas, kalau notarisnya ya perkumpulan. Oh, Atau perkumpulan. nanti bisa dibuat PT, yang jelas seluruh negara itu masing-masing ada top leadernya. Katakanlah Arab Saudi, Jepang, Eropa, misalnya negara-negara di Eropa, Jerman, Amerika, kemudian Singapura, Malaysia, Hong Kong dan sebagainya, masing-masing ada top leadernya. Ini yang akan mengasosiasi teman-temannya ke bawah. Lalu kemudian kita berdayakan mereka. Iya. Seperti itu. Punya modal bisa ongkosi desa. Oh. Punya modal ini ada lapangan kerja. Jadi kita menyiapkan lapangan kerjanya tanpa harus membebani pemerintah. Tapi bila pemerintah ingin turut membantu, itu kami sangat welcome sekali. Terutama kementerian-kementerian terkait tadi, apakah Mendes, Pertanian, Menteri Koperasi, Pemuda, dan kementerian-kementerian ekonomi misalnya BUMN dan lain-lain sebagainya. Nah, satu lagi Mas Jayin, kita bikin lagi satu
yang lebih kencang lagi akan menyerap tenaga kerja kurang lebih sampai 7,5 juta. Itu kita buat namanya jaringan logistik desa. Gimana maksudnya jaringan logistik Mas desa? Jair pernah dengar KUD di masa Pak Harto? Iya, KUD ya. Kira-kira ini KUD masa konteks milenial. Jadi kita akan buat seperti ini. Dalam satu desa itu konsepnya kita akan buat satu titik, kumpulkan 30 anak muda, masing-masing punya kerjaan berbeda di bidang pangan. Sebentar. Ini pemberdayaan Itu juga nih, para Mas. pemudanya itu yang pasca TKI atau pemuda ini? Boleh pasca TKI, boleh juga anak-anak dalam konteks Satu di desa. satu desa. Oke. Seperti itu untuk menyerap tenaga kerja yang sangat dan pengangguran banyak sekali. Oke, siap, lanjut. Nah, kaitannya dengan pemberdayaan ini. Nah, kaitannya dengan pemberdayaan ini itu membutuhkan 30 anak muda dan itu membutuhkan pembiayaan 300 juta karena satu kepala itu biayanya 10 juta. Jadi 30 orang 300 juta per desa. Nah, kalau satu desa bisa kita jadikan sampel lalu kemudian kita kembangkan ke desa-desa lain dan setiap satu orang ini butuh 2 pekerja pendamping. Jadi artinya butuh 90 membuka 90 lapangan kerja setiap desa kalau ini kita kerjakan dan itu di launching nanti di Solo. Kami sudah persiapkan 1.538 desa kelurahan di 7 kabupaten kota di Karesidenan Solo. Enggak, ini masih jadi tanya nan. Dalam satu desa dikumpulkan para pasca pekerja Kita atau para seleksi. desa, kemudian jadi 30 orang asumsi ya. Mereka berkumpul, satu orang ada semacam simpanan ya atau iuran atau mungkin bahasanya adalah investasi per orang 10 juta, berarti terkumpul 300 juta. Ya, Uang boleh, 300 juta itu digunakan untuk apa? boleh dalam bentuk investasi orang yang mau berinvestasi, bisa juga nanti urunan, bisa juga nanti orangnya dikumpul ada yang siapkan pembiayaan. Enggak, sebentar. Ketika Ini usahanya uang kumpulnya- semua berkaitan dengan pangan. Oh, dengan pangan. Contoh, misalnya pembibitan ikan, Oke. pembesaran ikan, Oke. ayam misalnya. Potensi lokal di desa itu situ ya? Potensi lokal setiap desa dan 30 orang ini berbeda usahanya dan membutuhkan 2 tenaga kerja. Artinya 90 orang kita buka lapangan kerja di setiap desa. Teman-teman yang pulang dari luar negeri yang punya duit banyak boleh berinvestasi ngambil satu desa. Saya pengen satu desa dan kita sudah hitung kurang lebih BEP-nya itu kurang lebih setahun. Setahun bisa masuk. Setahun bisa masuk. Iya, dan sudah tercipta usaha. Dan makanya kita sebenarnya ini melihat visi misi presiden periode kedua ini dan wakil presiden itu bagaimana menggairahkan ekonomi desa sehingga seluruh program Kapten itu dia turunkan ke desa semua. Ya, Banyak. jadi konteksnya di sini Pemberdayaan. tadi pemberdayaan tadi Ya. di tingkatan para pasca TKI itu ya, kemudian para pemuda desa itu mereka kumpul ada sebuah Ya. investasi keuangan, Ya. ada modal kerja digunakan untuk pangan dan sebagainya. Ya. Kenapa tidak dibuat satu bentuk di satu desa itu berbentuk koperasi itu, Pak? Nah, saya kira dengan pertemuan hari ini Mas Jair sudah memberi kabar kami dan ahlinya di bidang koperasi, masih mahasiswa sudah pelaku koperasi, dia ngurusin koperasi sampai hari ini ngurusin koperasi. Kami banyak belajar dengan Mas Jair. Nah, dalam waktu dekat Kapten akan buat koperasi sendiri namanya Koperasi Bumi, Buruh Migran Internasional. Koperasi Buruh Mikir Iya. Internasional, oke. Nah, adik-adik kami nanti yang ke luar negeri mungkin bisa berinvestasi di sini atau mengumpulkan duitnya di sini. Sepulang nanti kita edukasi mereka usaha apa yang dia harus lakukan. Karena kami pengalaman setelah 3 tahun di luar negeri, kami buta tentang Indonesia. Nah, ketika buta tentang Indonesia, dibutuhkan penjelasan tentang Indonesia. Oke. Kami akan menjelaskan ke adik-adik kami, ini loh Indonesia yang harus dibuka lapangan kerja. Baik. Kalian tidak perlu lagi keluar negeri. Baik, ini sebuah potensi yang luar biasa ketika bisa dimanfaatkan oleh kementerian maupun lembaga-lembaga NGO ya dalam konteks melakukan sebuah pemberdayaan. Kan objeknya sudah jelas ini. Para pemuda desa yang memang habis keluar negeri, pulang-pulang bawa duit, kemudian duitnya dikumpulkan jadi satu, terus bawa ada koperasi, tentunya mereka perlu pemberdayaan. Tentunya mereka perlu semacam pelayanan yang dilakukan oleh stakeholder yang berhubungan dengan kelompok-kelompok di situ. UKM lah di situ mereka bergerak. Koperasinya tentu menjadi sebuah catatan, tapi memang perlu pendampingan, perlu pemberdayaan agar organisasi usaha yang dilakukan oleh teman-teman Kapten di sini melalui koperasi ini bisa berdaya. Ya. Ini sangat menarik, Pak Rouf.
Dan kita berharap dengan podcast ini teman-teman di kementerian manapun bisa mendengar, bisa berhubungan dengan Kapten. Satu hal yang kami mau sampaikan bahwa mudah-mudahan sampai di istana, bahkan seluruh kementerian dan pejabat yang terkait, DPR misalnya, seluruh pemangku jabatan yang bisa mendengarkan, kami telah mengkaji kalau 10 juta warga negara Indonesia yang stay di luar negeri bisa dikaji dengan baik dan diasosiat bagaimana menabung dan memasukkan devisa ke Indonesia dengan baik, bukan 160 triliun atau 158 triliun bahasa presiden. Saya nggak tahu yang mana benar. Bahasa Ibu Ida 160 triliun sebagai Menteri Tenaga Kerja, bahasa Presiden 158 triliun. Nggak tahu yang mana benar. Yang jelas kira-kira seperti itu. Nah, menurut kami setelah kami hitung bukan 160 triliun Mas Jayid, tapi antara 700 sampai 1.300 triliun. Devisa yang diberikan oleh devisa kalau diasosiasi dan diarahkan untuk menabung, untuk mengirim duitnya ke Indonesia dengan baik. Karena anak-anak di luar negeri banyakkan poya-poya. Iya betul ya, 700 triliun ngambil aja 10% untuk digunakan sebagai tabungan simpanan pokok, simpanan wajib mereka dikelompokkan melalui Kapten di sini. Itu bisa menjadi permodalan besar. Usahanya jelas dan sebagai ada pemberdayaan dari ini kan kewajiban dari pemerintah nih untuk melakukan pemberdayaan bagi para TKI yang sudah pulang kampung, mereka untuk diberdayakan dan menjadi pengusaha sukses. Ini menarik. Dan saya pikir teman-teman di pemerintahan manapun ketika kita pengen memberdayakan para TKI untuk bisa menjadi seorang wirausahaan, ini tugas kita untuk melakukan di situ. Dan Kapten setia siap ya untuk berkolaborasi ya. 1 kali 25 jam. 1 kali 24 bukan 25 Pak. 1 jamnya merokok Mas. Oh. Langsung perokok itu susah juga ini ya. 1 kali 24 jam, 1 jamnya merokok dia mengatakan di situ untuk bisa berkolaborasi. 24 jam itu pelayanan. Iya. 1 jam merokok Mas. Ini bisa melakukan pemberdayaan, mereka kita kelola, kita berdayakan, kita lakukan menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Total semua anggota nih berapa Pak Rob yang sudah diberangkatkan dan yang sudah pulang berapa Pak Rob? Dalam situasi pandemi ini kita tidak bisa berhitung banyak, tapi kuota di kami itu sudah 1 juta lebih persiapan. Yang mau diberangkatkan? Kuota yang kami terima dari luar negeri itu 1 juta lebih. Kapten sudah menyediakan 1 juta lebih calon pekerja. Iya. Yang sudah kuotanya sudah menunggu di sana. Iya. Nah, itu tinggal nunggu statusnya B2B dan P2P. Oh, gitu ya. Ada person to person, business to business, B2B, ada juga yang G2G kami di Kementerian Pertanian. Oke. Kementerian Pertanian itu kita endorse, kita akan mengirim petani milenial. Kerjasama dengan Pak Mentan, Pak Syahrul Yassin Limpo. Alhamdulillah kita sudah bikin nota kesepakatan dan 10 UPT-nya sudah sedang melatih kurang lebih 1.000 anak muda sebagai petani milenial kita kirim. Oke. Yang sudah pulang ini berapa Pak? Yang sudah pulang yang lewat Kapten. Lewat Kapten tentu kan belum 2 tahun nih. Masuk berangkatkan terus. Oh, belum pada ini ya. Masih di luar negeri semua. Kapten saja baru 2 tahun, belum nyampe. 1 Mei baru 2 tahun. Ya, berarti tahun ke depan sudah ada yang pulang itu duit semua ya Pak ya? Iya. Ini potensi sangat besar ketika misal ini bisa lakukan sebuah pengembangan, pemberdayaan dengan Kapten. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semua bahwa ketika orang mengatakan pekerja itu relatif hanya mencari gaji dan sebagainya, tapi mereka punya niatan, punya keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Tentunya mereka ketika bekerja menabung, ketika menabung mereka pulang kampung, pulang ke negaranya membawa duit dan duit itu digunakan untuk pengembangan mereka melalui usaha. Inilah yang perlu kita lakukan ketika mereka melakukan usaha. Tentunya ada pemberdayaan. Siapa yang melakukan pemberdayaan? Tentunya kita semua yang punya kepentingan untuk memberdayakan para TKI di sini. Sukses selalu Pak Ruf. Siap. Sukses buat kaptennya. Siap, terima kasih. Salam buat teman-teman TKI ini yang bergerak di situ. Kita selalu semangat untuk memperjuangkan bagaimana pemberdayaan masyarakat Indonesia agar bisa berdaya saing. Terima kasih. Kami ucapkan bahwa Edukoperasi tetap membangun sebuah kualitas diri, pengembangan SDM yang berkualitas untuk masyarakat kita, untuk berdikari masyarakat berwirausaha yang berinovatif. Kemudian setelah mereka berwirausaha, mereka lakukan sebuah langkah mengelompokkan menjadi sebuah koperasi, menjadi koperasi yang kompeten, sehingga
mereka melakukan sebuah langkah menjadikan satu kesatuan melalui Edukoperasi yang keren. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Edukoperasi. Terima kasih Pak Rauf. Sama teman.